Jesus is the way, the truth, and the life. Kata the itu menunjukkan satu definite artikel, bukan sekedar sesuatu, saudara. Bukan ya. Atau an itu sesuatu, ya Yesus adalah jalan. Berarti ada jalan-jalan yang lain. Tapi definite artikel the itu menunjukkan bahwa He is the only way. Jalan itu tuh, ya jalan itu tuh, ya bukan cuma jalan. The truth, kebenaran itu tuh, dan the life. Ini dimulai dengan kata the. Jadi ada satu penekanan yang luar biasa. Nah, ini adalah satu statement yang sangat berani dari Tuhan Yesus, saudara. Dan kita lihat dari dasar statement inilah, seringkali kekristenan dianggap, masa surga itu cuma punya orang Kristen, masa surga itu cuma orang yang percaya sama Yesus. Dianggap orang Kristen itu terlalu egois, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah saudara, ini konteksnya adalah pada waktu itu Yesus sedang makan perjamuan malam terakhir, saudara. Dan di perjamuan malam terakhir itu, saudara, murid-muridnya gelisah. Karena apa? Karena mereka udah dikasih tahu sama Yesus bahwa Yesus itu akan pergi. Ya, Yesus akan tinggalkan mereka dan mereka mulai gelisah, bahkan mereka mulai bertanya-tanya, wah, engkau akan kemana? Engkau akan kemana? Dan mereka mulai gelisah, saudara. Nah, saudara tahu, Yesus tahu bahwa besok dia akan naik di atas kayu salib. Ini malam perjamuan terakhir, saudara. Ya, malam perjamuan terakhir, dan dia tahu bahwa besok dia akan naik di atas kayu salib. Nah, harusnya yang gelisah siapa, saudara? Yang gelisah Yesus atau murid-muridnya? Yesus. Harusnya Yesus yang gelisah. Dia akan tahu bahwa dia akan naik di atas kayu salib, dia akan mengalami siksaan, dia akan menanggung dosa seluruh dunia, dan harusnya dia yang gelisah. Tapi ini luar biasanya, di tengah kegelisahan, saya percaya Yesus juga ngalamin sebuah situasi yang sulit sebenarnya. Tapi di tengah situasi yang sulit dia masih bisa kuatkan murid-muridnya. Dia berkata, jangan takut dan gelisah. Amin, itu Tuhan kita. Amin, saudara. Dialah sahabat sejati kita. Dan dikatakan apa? Bagaimana supaya kita tidak gelisah? Kita mesti percaya kepada Allah dan juga percayalah kepadaku, kata Yesus. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Waktu Yesus naik ke sorga, dia mempersiapkan tempat buat kita. Hari ini kalau kita meninggal, kita langsung naik ke sorga, saudara. Roh kita. Amin. Kita tidak turun lagi ke bawah. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan datang kembali. Amin. Kita punya Tuhan yang akan datang kembali, saudara. Ini janji Tuhan buat kita. Ya, kita punya pengharapan. Dia akan datang kembali. Bagi orang yang sudah meninggal dalam Kristus, dia akan dibangkitkan terlebih dahulu punya tubuh yang baru. Bagi orang yang masih hidup, yang percaya kepada dia, kita yang masih hidup, yang percaya kepada Tuhan, kita juga akan diangkat dalam tubuh kemuliaan. Amin, saudara. Itu janji Tuhan buat kita. Itu pengharapan kita, saudara. Ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Next. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi saudara, Thomas ini, gara-gara Thomas, hari ini kita bisa dapat satu deklarasi, satu pernyataan dari Tuhan Yesus, saudara. Ini gara-gara Thomas. Ya, saudara tahu Thomas itu sering diasosiasikan dengan apa? Sesuatu yang negatif atau positif? Lu ini kayak Thomas, selalu apa? Lu tidak percaya, lu ragu. Inilah manusia, saudara. Padahal Thomas ini, saudara, Thomas ini banyak yang baiknya daripada jeleknya. Kalau saudara baca Thomas itu waktu Lazarus mati, yang murid-murid Tuhan bilang, Yesus kan bilang, ayo kita pergi ke Betania. Murid-murid Tuhan bilang gini, jangan Tuhan, jangan. Nanti engkau dibunuh sama mereka. Mereka kan mau bunuh kamu. Kita jangan ke situ lah, cari mati. Thomas bilang, tidak. Kalau mau mati kita pergi. Thomas berani, saudara. Dan juga Thomas ini orang yang suka belajar. Dia suka cari tahu. Dia tidak mau terima mentah-mentah saja. Dia orang yang kritis, dia mau cari tahu.
Makanya waktu di kebangkitan, murid-murid bilang, dia bangkit. Mana buktinya dia bangkit? Dia orang yang kritis, dia orang yang baik, tapi itulah manusia. Ada 1000 kebaikan, gara 1 kesalahan. Yang diingat apa? Yang jeleknya, betul? Ada 99 kebaikan, tapi gara-gara 1 kesalahan, orang lebih ingat yang salahnya. Itulah keadaan hidup kita saat ini di dunia, saudara. Kita lebih suka di-trigger sama sesuatu yang negatif. Kalau kita dengar kabar baik 100, begitu ada kabar buruk 1, lebih di-trigger akan kabar buruk. Makanya kita mesti terus dengar kabar baik. Karena kabar buruk itu seringkali lebih men-trigger kita, menarik hidup kita. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Next, nanti saya akan kembali ke sini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya mau tanya sama saudara, pekerjaan-pekerjaan apa yang kita bisa lakukan lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Kalau bangkitkan orang mati, pekerjaan besar tidak? Saudara yang bangkitkan orang mati? Ada yang bisa berjalan di atas air? Kenapa Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Apa yang bisa kita lakukan yang bisa lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Apa saudara? Apakah Yesus cuma omong doang? Atau Yesus cuma omong kosong? Saya percaya Yesus tidak omong kosong. Saya percaya waktu Yesus omong itu dia omong sungguh-sungguh. Apa yang kita bisa lakukan? Sebenarnya kita orang percaya Yesus di tempat ini. Berarti saudara bisa lakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Apa itu saudara? Saudara, ada satu hal yang Yesus tidak bisa lakukan waktu dia hidup. Dia tidak bisa buat orang mengalami kelahiran baru. Karena apa? Kelahiran baru hanya bisa terjadi oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan Yesus. Karena orang bisa mengalami kelahiran baru, begitu Kristus mati, darahnya tercurah. Waktu dia bangkit, disitulah ada kebangkitan. Disitulah manusia bisa punya yang namanya kelahiran baru. Jadi selama Yesus hidup, makanya Yudas tidak lahir baru. Orang-orang yang ada, mereka ada di Firdaus, mereka belum mengalami kelahiran baru. Makanya kita hari ini saudara, kita punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dengan cara apa? Waktu kita sampaikan kabar baik, waktu kita beritakan Injil, orang-orang dengar dan percaya. Mereka percaya Yesus, mereka terima Tuhan. Mereka mengalami kelahiran baru. Mereka mengalami mujizat yang lebih besar daripada sekedar mati dibangkitkan, lumpuh berjalan, buta melihat. Saudara tahu bahwa mujizat yang terbesar itu bukan mati dibangkitkan, bukan lumpuh berjalan, bukan berjalan di atas air. Mujizat yang terbesar adalah ketika seseorang bisa ngalamin kelahiran baru, dipindahkan dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Amin saudara. Karena iblis juga bisa buat mujizat. Karena ahli-ahli nujum juga bisa buat mujizat. Tapi mereka tidak pernah bisa berikan kebangkitan dari kematian, mengalami kehidupan saudara. Amin saudara. Maka mujizat yang paling besar adalah
kelahiran baru. Amin saudara. Apa artinya I am the way? Apa artinya Yesus berkata akulah jalan? Apa artinya akulah jalan? Saudara, di dunia ini banyak sekali jalan saudara. Ya, semua agama mengaku punya jalan. Semua agama selalu membuat jalan untuk ketemu Tuhan. Semua agama tujuannya baik, betul? Semua agama maksudnya adalah baik. Tetapi Yesus ini satu-satunya orang yang berani berkata, I am the way. Tidak ada satu nabi dari agama manapun berani berkata, I am the way. Semua nabi, semua agama hanya memperkenalkan, ini loh ada jalan, bagaimana engkau bisa ketemu Tuhan. Ini loh ada jalan, moga-moga engkau bisa selamat. Ini loh ada jalan, ini ada jalan, ini ada jalan. Tapi tidak ada seorang pun yang berani berkata, I am the way, akulah jalan. Dia tidak berkata, aku beri jalan, tapi akulah jalan saudara. Amin saudara. Ada begitu banyak jalan yang ada begitu banyak paham, ada begitu banyak pandangan yang ada di dunia ini. Bagaimana manusia bisa mendapatkan kekekalan, mencapai Tuhan. Tapi sekali lagi hanya ada satu pribadi yang berani mengatakan, akulah jalan. Wow, ini satu perkataan yang sangat eksklusif saudara. Yang sangat berani. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia ini siapa? Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Katakan jalan yang baru dan yang hidup. Artinya ada jalan yang mati, mungkin jalan buntu dan tidak membawa kepada kehidupan yang kekal. Kalau 2 minggu lalu saudara ikuti firman Tuhan di tempat ini, Yesus berkata, I am the door. Ya, seringkali kita mungkin berpikir Yesus itu jalan yang sempit, yang tidak banyak orang bisa dapatkan. Ternyata waktu saya selidiki, Yesus bukan jalan yang sempit, Yesus juga bukan jalan yang lebar. Waktu Yesus bicara tentang jalan yang sempit, dia sedang bicara bahwa sebelum dia datang ke dunia, ada satu jalan yang diberikan oleh Tuhan seolah-olah bisa dapatkan keselamatan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan hukum Taurat. Tuhan tidak pernah bermaksud memberikan hukum Taurat itu dilakukan. Karena hukum Taurat itu menyatakan kesalahan, menyatakan ketidakmampuan manusia. Hukum Taurat akan menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Tetapi orang Israel pada waktu itu mereka berlomba-lomba melakukan supaya mereka diberkati, disayang Tuhan, mereka dapatkan keselamatan. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu. Makanya itu kan jalan yang sempit. Sampai Yesus datang sebagai manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kemudian dia naik di atas kayu salib saudara. Dan waktu dia naik di atas kayu salib, firman Tuhan berkata, ia membuka jalan yang baru dan yang hidup. Kenapa dikatakan melalui tabir? Tabir ini apa? Tabir ini adalah tirai bait suci. Saudara tahu, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib saudara, jam 3 sore, firman Tuhan berkata, terjadi gempa bumi. Dan apa yang terjadi? Tirai bait suci itu terbelah 2. Ini saudara, terbelah 2 dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Karena apa? Kalau dari bawah ke atas, nanti ada yang bilang, ini manusia yang potong. Tapi kalau dari atas ke bawah, itu memang Tuhan yang lakukan itu. Ya, kalau saudara tahu, saudara pelajari firman Tuhan, di dalam tirai ini saudara, itu tirainya tebal saudara. Tidak bisa manusia potong. Dan di tirai ini ada gambar apa? Ada gambar malaikat. Sebenarnya ini pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus itu ruang maha kudus tempat tinggal Tuhan. Manusia cuma bisa sampai ruang kudus ini. Tidak ada yang bisa masuk kecuali imam besar. Itu pun 1 tahun 1 kali. Ini gambaran apa?
sebelum kematian Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa datang sama Tuhan. Mereka mau pakai jalan apapun, tidak ada yang bisa ketemu Tuhan. Sampai Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia. Dan waktu dia datang sebagai manusia, dia naik di atas kayu salib untuk apa? Dia ambil semua penghukuman yang harusnya kita terima. Dan dia selesaikan itu. Waktu dia selesaikan itu, ini adalah lambang daripada tubuhnya. Jadi analoginya gini saudara. Saudara ingat tidak? Waktu di Taman Eden, waktu manusia jatuh dalam dosa. Manusia akan diusir dari Taman Eden. Kemudian Tuhan bilang apa? Aku tempatkan kerub pedang bernyala-nyala. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk. Ketemu dengan Tuhan. Mereka tidak bisa makan pohon kehidupan. Nah, waktu Yesus mati, firman Tuhan katakan tirai itu terbelah. Tirai itu ada gambar kerub. Ini gambaran apa? Kalau kita sendiri masuk ke Taman Eden, pasti kita mati. Karena kita berdosa. Tapi Yesus dia tidak berdosa. Bagaimana caranya dia bawa kita? Dia peluk kita. Dia masuk ke Taman Eden. Tapi dia harus menghadapi kerub itu. Tubuhnya hancur. Tapi saudara selamat. Dibawa masuk ketemu Tuhan. Dan hari ini kita ada di ruang Maha Kudus. Tidak ada yang bisa pisahkan kita untuk selama-lamanya dari Tuhan. Amin saudara. Itulah new way and living way. Cara yang baru, jalan yang baru, dan yang hidup. Amin saudara. Kekristenan itu bukan agama. Ya. Sekalipun di KTP saudara, agama saudara adalah Kristen. Tapi agama sendiri itu adalah usaha manusia untuk bisa dapatkan jalan ketemu Tuhan. Agama bahasa Latinnya relegare, makanya ada bahasa Inggris religion. Itu dari kata apa? Re dan legare. Re itu apa? Re itu berulang-ulang. Contoh, ini kan udah mau Natal ini saudara ya. Salon-salon mulai rame saudara. Ada yang lakukan apa? Rebonding. Wah. Ini orang mulai cari salon-salon. Wah, mulai obat apa? Laris manis saudara. Kue-kue, wangi kue-kue mulai terasa. Ya kan? Nah, rebonding, diluruskan kembali. Ada lagi apa? Reboisasi, penghijauan kembali. Re itu selalu diulangi. Ya. Relegare, legare itu artinya diikat. Jadi agama itu sebenarnya terdiri dari aturan-aturan yang mengikat. Jadi di dalam agama, saudara kan dikasih tahu, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, supaya kamu bisa ketemu Tuhan. Kamu harus buat ini, kamu harus buat ini, kamu harus buat ini, supaya kamu diterima Tuhan. Agama itu isinya itu saudara. Tapi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah Tuhan yang datang untuk cari saudara dan temukan saudara dan bawa saudara untuk kembali kepada Dia. Amin saudara, amin. Dia memberikan satu jalan karena Dia adalah jalan. Dia adalah jalan yang baru dan yang hidup. Ya, sehingga apa hari ini saudara tahu Dia ada buat kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Kita menjadi satu dengan Dia. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari Tuhan untuk selama-lamanya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tahu bahwa kita punya seorang pribadi yang selalu ada buat kita, itu menjadi kekuatan buat kita untuk berjalan dalam hidup ini. Kalau engkau merasa engkau berjalan sendirian, engkau akan capek, engkau akan lemah. Tapi kalau engkau tahu bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian, karena hari ini engkau punya the way itu ada dalam hidup saudara. Dia ada buat hidup saudara. Saudara akan ada sebuah kekuatan. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah selalu ada. Tapi ada kekuatan untuk kau berjalan menghadapi semua tantangan dalam hidup ini. Amin saudara. Dan kita mempunyai seorang imam besar, katakan imam besar. Sebagai kepala rumah Allah. Ya, imam besar itu apa? Imam besar itu artinya dia mewakili kita di hadapan Allah. Kalau saya mau bilang bahasa gampangnya kita hari ini, kita punya orang dalam ada di sorga. Kenapa saya katakan orang dalam? Karena hari ini Yesus di sorga bukan hanya sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Karena apa? Karena waktu dia naik ke sorga, dia bawa tubuh manusia loh saudara. Dia bukan hanya roh, dia bawa tubuh manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Supaya dia bisa jadi wakil kita hari ini ada di sorga.
Kita punya orang dalam, kita punya seorang pribadi yang hari ini punya tubuh ada di sorga buat kita. Amin saudara, tinggal tunggu nanti kapan kitanya. Kita nanti waktu kita dibangkitkan kita juga akan punya tubuh yang sama. Tapi hari ini kita sudah punya seorang orang dalam di sorga. Makanya kalau saudara doa, tenang ada orang dalam di sorga. Amin saudara, saudara punya masalah, tenang ada orang dalam di sorga. Amin. Ingatkan dirimu ada orang dalam di sorga. Dia imam besar kita. Amin saudara. Sehingga apa? Kalau engkau tahu ada orang dalam, engkau tahu engkau ada kekuatan. Amin. Engkau punya pergumulan, ingat aku punya orang dalam. Katakan, makanya kalau kita doa mesti dalam nama Yesus. Karena apa? Itu orang dalam kita yang ada di sorga. Amin saudara. Kita akan lihat bagian yang kedua. Yesus berkata, I am the truth. Akulah kebenaran. Ya, apa artinya kebenaran? Di dunia ini banyak sekali kebenaran. Ada yang berkata begini, kalau kebohongan itu dikatakan terus-menerus, lama-lama kebohongan itu bisa jadi kebenaran, saudara. Makanya kalau sudah dengar berita hoax terus-terus lama-lama didengar, lama-lama itu jadi kebenaran. Ya kan? Di dunia ini semua kebenaran katanya relatif, saudara. Relatif. Ya. Makanya Yesus berkata, I am the truth. Akulah kebenaran yang absolut. Maksudnya apa? Setiap kebenaran yang ada di dunia ini, saudara, itu sifatnya tidak absolut. Kenapa saya katakan tidak absolut? Karena apa, saudara? Sekalipun itu ilmu pengetahuan kebenaran yang sangat terbatas juga. Saya kasih contoh. Secara ilmu pengetahuan matematika, 1 tambah 1 berapa? 2, betul? Ini bukan pertanyaan menjebak. 5 tambah 2, 7. Tetapi saudara, di dalam Alkitab pernah ada satu kejadian. Seorang anak kecil datang pada Yesus. Tuhan Yesus bilang, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Secara ilmu manajemen, saudara mau sekolah ilmu manajemen dimanapun, sampai di luar angkasa sekalipun. Bagaimana saudara bisa atur 5 roti dan 2 ikan kasih makan 15.000 orang? Saudara punya ilmu terhebat apapun, ilmu saudara tidak sampai ke situ, saudara. Itu kebenaran yang ada di dunia. Apakah itu salah? Tidak. Itu tidak salah, tapi itu bukan kebenaran absolut. Waktu datang sama Yesus, 5 roti dan 2 ikan, Yesus berkata, beri makan 15.000 orang. Karena Yesus adalah the truth itu sendiri. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Amin saudara. Kebenaran secara ilmu medis. Orang belajar tentang medis, kedokteran, semua bagus, semua luar biasa. Tapi ada masa-masa di mana dokter angkat tangan. Ada masa-masa di mana dokter udah bilang waktumu tinggal 1 bulan. Ada masa-masa di mana dokter bilang tidak ada pengharapan. Tetapi waktu kita datang sama Tuhan, Dia adalah the truth itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Amin saudara. Mana yang mau kita percayai? Bukan berarti kita tidak perlu datang ke dokter. Kita harus datang ke dokter, kita periksa. Tapi kita taruh iman kita bukan pada dokter. Kita taruh iman kita kepada sang kebenaran itu sendiri. Amin saudara. Karena kita percaya Dialah yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Amin. Saya mau bacakan kesaksian sebelum saya lanjutkan firman Tuhan. Mau dengar kesaksian? Shalom Pastor Rudi dan Jemaat Diosisi. Saya mau mengawali kesaksian saya dengan mengutip ayat Alkitab dalam Matius 9 ayat 2b. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya adalah seorang pensiunan ASN yang mengalami kemurahan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Selama saya bertugas sebagai seorang ASN, saya tidak pernah mengalami masalah ataupun sakit yang begitu berarti. Semua nampak normal dan baik-baik saja. Tetapi sejak 10 tahun yang lalu, dalam sepengetahuan Tuhan, Dia mengizinkan saya melewati lembah kekelaman, lembah persoalan. Dan karena begitu beratnya beban itu menekan pikiran saya, hal itu menggerogoti kesehatan tubuh saya mengalami komplikasi, gula, darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, wah jadi satu saudara.
Otomatis saya sangat tergantung dengan obat-obatan dan insulin. Bahkan sempat rawat inap 4 kali karena komplikasi ini. Di sisi lain, saya adalah seorang yang aktif bergereja. Bahkan saya juga seorang pelayan. Saya mendengar berita kasih karunia, kemurahan dan kuasa Tuhan melalui mimbar DOCC. Tapi saya tidak mengalami pertolongan Tuhan pada area yang saya butuhkan. Lebih kecewanya lagi ketika saya mendoakan orang lain. Mereka dengan sangat mudah mendapatkan jawaban dan pertolongan Tuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di hati saya, apa yang salah dengan saya Tuhan? Seringkali kalau kita tidak mengalami jawaban Tuhan, kita mulai pikir, salah apa saya ini? Kita mulai cari, akhirnya kita mulai tertuduh, kita mulai terintimidasi. Kadang-kadang jangan cari salah apa saya, tapi naik sama Tuhan, Tuhan mau nyatakan apa buat hidup saya. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan yang lebih besar, amin saudara? Kadang-kadang cara pandang kita terhadap Tuhan yang mungkin mesti terus diperbaharui. Ya, hingga pada satu hari Minggu saya mendengar khotbah Pastor Rudi yang menyatakan kasih Tuhan bahwa sebesar apapun masalah kita, Tuhan dan kasih-Nya jauh lebih besar dari masalah itu. Itu menggetarkan jiwa saya. Kemudian Tuhan menuntun saya untuk mengerti Matius 9 ayat 29b yang saya kutip di awal kesaksian ini. Firman itu menyadarkan saya bahwa tahu saja tidak cukup. Saya harus minta untuk mengalamin apa yang Tuhan sudah bayar lunas buat saya. Dalam hal ini kesehatan saya. Sejak saat itu saya memilih untuk bersepakat bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah disembuhkan. Setiap kali saya menikmati tubuh dan darah Yesus, saya tidak melihat hal itu sebagai rutinitas atau bagian dari liturgi ibadah saja. Tapi benar-benar saya makan tubuh Yesus, minum darah Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan dan membebaskan saya. Kalau dosa saya saja sudah diampuni total, pasti kesehatan saya juga Dia sanggup untuk pulihkan total. Makanya kalau saudara datang ke ibadah di gereja, ya, jangan kita anggap itu sebagai satu kebiasaan karena saya orang Kristen saya harus ke gereja. Ya karena saya KTP Kristen saya ke gereja. Tapi rindukan sesuatu setiap kali engkau datang beribadah di gereja. Harapkan sesuatu. Amin. Harapkan sesuatu ketika kita duduk di bangku ini. 2 jam yang saya taruh diri saya di bangku ini, apa yang saya mau nikmati bersama Tuhan. Karena kita pikir, wah kita udah tahu semua, habis pujian cepat, pujian lambat habis firman Tuhan habis pengumuman habis persembahan habis doa berkat, udah tahu semua, nanti ya udah, akhirnya apa? Itu jadi suatu kebiasaan yang akhirnya kita tidak lagi ada sebuah rasa haus dan lapar akan menikmati kuasa di balik ibadah itu saudara. Amin. Memang kita bisa alamin Tuhan di mana saja, di rumah juga bisa. Di mana saja bisa, tapi ketika kita berkumpul bersama, ada urapan korporat yang terjadi di tempat ini. Amin saudara. Ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama. Jangan nanti bilang, nanti firman Tuhannya mau jam 10, ya udah jam 10 baru saya datang. Saudara, ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Ambil kesempatan itu saudara. Termasuk dalam perjamuan kudus. Ambil kesempatan itu. Ambil kuasa yang ada di balik itu saudara. Ya, jangan jadikan sebagai sebuah rutinitas. Saya percaya di dalam setiap ibadah kita mulai awal sampai akhir. Semuanya ada kuasa yang menyertainya. Bahkan nanti pengumuman, ada informasi juga buat saudara. Amin. Saya teruskan ya, Dan ya, Tuhan jawab doa saya. Dia jadi kesembuhan buat saya. Saya mengambil tindakan iman dengan melepaskan ketergantungan akan obat-obatan dan insulin. Dan mengarahkan pandangan saya pada kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Bayangkan saja, saya harus menyuntikkan 150 cc insulin per hari. Jika dikalikan 1500 cc dan sekarang udah 3 bulan 2 minggu, hampir 4 bulan, itu berarti ada sekitar 4500 cc insulin yang harusnya disuntikan pada saya. Tapi tidak, itu tidak terjadi. Saya tidak mengkonsumsi itu semua dan saya sehat. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya hanya makan tubuh dan minum darah Yesus. Saya hanya mendengar berita kasih karunia. Saya hanya mengarahkan pandangan saya pada Tuhan kesembuhan saya. Saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya. Untuk saya menikmati berkat luar biasa. Pemulihan dan pembalikan keadaan. Kalau Tuhan sudah jadi kesembuhan buat saya sangat percaya Tuhan juga sanggup dan mau jadi kemenangan buat saya. Terpujilah nama Tuhan Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Nah jadi gini saudara.
Apa hubungannya kebenaran dengan kesembuhan? Waktu Yesus berkata, I am the truth. Apa maksudnya Yesus berkata, aku adalah kebenaran itu sendiri? Saya akan tunjukkan beberapa ayat dulu sebenarnya. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus ya. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dan dia tidak mengenal kita, tapi kamu mengenal dia. Karena apa? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Jadi hari ini bukan lagi akan, tapi sudah. Ya, hari ini roh kebenaran itu, Roh Kudus itu sudah tinggal dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Untuk apa? Roh kebenaran itu ada dalam kita. Mari kita lompat ke ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya apa? Ya semuanya. Semuanya itu artinya apa? Ya semuanya. Bukan cuma soal surga dan neraka. Kekristenan itu bukan cuma soal mati masuk surga. Tuhan itu bukan hanya peduli dengan hal-hal yang rohani saja dalam hidup kita. Dia tuh bukan hanya peduli, ini hari udah saat teduh belum, ini hari udah berdoa belum. Tuhan itu mau peduli untuk setiap hal dalam hidup kita. Bahkan untuk kantong kering. Ada yang lagi kanker di tempat ini. Untuk makan minum saudara, untuk hubungan saudara dalam rumah tangga, untuk kesehatan. Dia Tuhan yang peduli dan dia juga yang mau terlibat di dalamnya. Makanya dikatakan dia mau mengajarkan segala sesuatu. Amin. Bukan cuma soal mati masuk surga. Tapi dia mau terlibat di setiap area kehidupan kita. Di dalam bisnis kita. Tapi bagaimana caranya? Ini saudara. Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Roh Kudus itu tugasnya dia cuma satu, untuk mengingatkan kita kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau ia datang, ia akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Jadi saudara, apa artinya ini? Apa artinya ini? Artinya gini saudara, dia mau kita kenal dia. Makanya kalau kita datang ke gereja, yang kita cari apa? Dengar tentang Yesus. Kan Filipus tanya sama dia, tunjukkan kepada kami siapa Bapa itu. Yesus berkata, kamu udah sama-sama aku selama 3 tahun ini, kamu masih belum tahu siapa Bapa. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa sebenarnya. Kamu sedang lihat Bapa. Jadi Yesus sedang mau kasih tunjuk begini saudara. Kalau kita mengenal dia sebagai kebenaran, jadi truth itu juga bicara, kita mengenal Yesus sama dengan kita juga mengenal siapa Bapa itu. Karena apa? Karena seringkali kita bisa salah paham terhadap Bapa. Ada yang berkata begini, oh Yesus itu kan baik. Oh Bapa itu kan mau menghukum kita. Bapa itu kan penuh dengan murka. Karena Yesus datang, dia sembunyikan kita. Dia berkata, Bapak, jangan hukum dia, hukum aku. Bapa, ampuni mereka, hukum aku. Seolah-olah Bapa itu jahat, Yesus itu baik. Padahal Yesus bilang, kalau kamu mau kenal siapa Bapa, lihat aku. Jadi salah satu tugas dari Roh Kudus menyatakan kebenaran adalah menyingkapkan pada kita siapa Bapa itu. Bapa itu sama dengan Yesus. Amin. Jadi waktu kita kenal siapa Bapa itu, melalui apa? Kita kenal siapa Yesus itu. Jadi kalau kita lihat Yesus selama di bumi, dia tidak takut dengan orang berdosa. Dia tidak pernah orang sakit yang datang pada dia. Pernah dia bilang ini, lu sakit apa? Beta sakit kaki lumpuh. Oke, lu punya dosa apa? Aduh beta punya dosa banyak. Udah kembali dulu, puasa dulu.
1 minggu baru datang lagi. Ada? Saya pernah ketemu Yesus seperti itu? Memang tidak semua orang sakit di dalam Alkitab disembuhkan. Tetapi semua orang sakit yang datang pada Yesus pasti disembuhkan. Amin, saudara. Tidak semua orang sakit disembuhkan pada zaman Yesus. Tapi semua orang sakit yang datang pada Yesus pasti disembuhkan. Hari ini, siapa Bapa yang kita kenal? Yesus berkata, kalau engkau mau kenal siapa Bapa, lihat siapa aku. Makanya pertobatan itu, saudara, itu bukan sekedar dari merokok tidak merokok, dari mencuri tidak mencuri. Itu buah dari pertobatan. Tapi pertobatan itu adalah bagaimana kita diubahkan cara pandang kita, pengenalan kita akan siapa Bapa dan siapa Yesus buat hidup kita. Amin, saudara. Waktu kita dengar tentang Dia, the Spirit of Truth itu, apa hubungannya kita dengar tentang Yesus dengan kesembuhan kita? Kadang-kadang kita datang dengan masalah, firman Tuhan itu tidak catat dengan jelas loh semua jawaban atas persoalan kita. Contoh gini, kita mungkin ada pilihan, besok ada pilihan, ada tawaran kerja ini dan kerja ini. Kita tidak tahu, firman Tuhan tidak bilang dengan jelas yang mana. Atau kita mau pilih jodoh mungkin, si A dan si B. Ya kan, dua-dua sama-sama bagus, sama-sama menarik. Tapi kita tidak tahu dengan persis. Atau kita punya pergumulan, tidak semua pergumulan kita ada jawaban secara detail dalam firman Tuhan. Tapi waktu kita dengar tentang Yesus, kita dengar tentang Yesus, kita dengar tentang Yesus, Spirit of Truth itu akan membangkitkan iman kita. Dia akan kasih kita hikmat. Dan dia akan kasih kita tuntunan, ini loh yang kamu pilih. Ini loh yang kamu ambil. Ini loh yang kamu jalani. Makanya waktu kita datang ke gereja dengar firman, dengar sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, tapi ada kuasa yang menyertainya. Waktu kita dengar, roh kebenaran itu akan menyingkapkan buat saudara. Mungkin tidak instan, tapi waktu engkau dengar, tiba-tiba engkau, loh, aku kok dapat hikmat seperti gini ya. Tiba-tiba aku harus ngambil keputusan ini. Aku kok harus ambil keputusan ini. Aku tidak pernah tahu sebelumnya. Tapi waktu engkau dengar tentang dia, dia adalah the Spirit of Truth itu. Dia roh kebenaran itu. Jadi roh kebenaran itu akan beritakan kita tentang siapa Yesus itu, saudara. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu siapa? Yesus. Engkau akan mengenal Yesus. Dari pengenalanmu akan Yesus, itu yang akan memerdekakan hidupmu. Amin. Tidak otomatis kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, kalau kebenaran itu pasti memerdekakan kita, semua orang percaya, orang Kristen pasti hidupnya tidak mengalami kekalahan. Tapi firman Tuhan berkata, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kau ketahui itu yang akan memerdekakan hidupmu. Amin. Amin. Makanya kebenaran itu bicara tentang seorang pribadi. Kebenaran itu bukan sesuatu. Kebenaran itu adalah seorang pribadi. Amin, saudara. Waktu engkau mengenal dia dengan benar, di situ ada kemerdekaan, saudara. Ya, bagian yang terakhir saya mau sampaikan ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, I am the way, I am the truth, I am the life. Yesus berkata, akulah hidup itu. Akulah kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain,
Yesus sedang berkata, kalau seorang tidak ketemu aku, dia tidak akan punya hidup itu, saudara. Amin. Yesus itu sangat eksklusif. Dia bilang kalau orang tidak ketemu aku, dia tidak punya hidup. Sekalipun kelihatannya dia hidup, tapi dia tidak punya hidup. Makanya kekristenan itu bukan soal perubahan hidup. Sekalipun goalnya adalah perubahan hidup. Semua agama selalu ngajarin perubahan hidup. Setuju? Kekristenan adalah pertukaran hidup. Waktu Yesus berkata, I am the life. Yesus itu tidak mengubah yang buruk jadi baik. Tapi Yesus membawa yang buruk itu jadi mati dulu. Dan setelah mati, baru dia kasih kehidupan yang baru. Amin, saudara. Makanya kita jadi orang percaya. Kita ini bukan punya hidup kita sendiri. Kita ini punya hidupnya dia yang dimasukkan dalam hidup saudara. Amin. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa artinya ini? Ini bukan sekedar kata-kata klise. Ini bukan sekedar kata-kata, oh ya Yesus hidup dalamku, Yesus hidup dalamku. Maksudnya apa Yesus hidup dalamku? Maksudnya gini saudara, waktu kita percaya Yesus, manusia lama kita itu dibawa mati bersama dia di atas kayu salib. Kita ini tidak punya hidup. Kita ini tidak punya hidup. Waktu kita percaya sama Yesus, Yesus masukkan hidupnya di dalam hidup kita. Dan dengan hidupnya inilah kita menjalani hidup kita yang ada di muka bumi ini. Amin saudara. Jadi inilah kekuatan hidup kita. Firman Tuhan bilang gini, aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara hari ini, saudara sebagai orang percaya, saudara tidak punya hidup saudara sendiri. Tapi saudara punya hidupnya Kristus yang masuk dalam hidup saudara. Kita tidak pernah berjalan sendirian saudara. Kita tahu hari ini Kristus yang hidup di dalam aku. Amin saudara. Kita tidak pernah menjalani hidup ini sendirian. Bahkan bukan hidup kita yang kita jalani. Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Dan dia menjalani hidupnya bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Kalau saudara tahu hal ini bahwa saudara tidak pernah sendirian. Ada kekuatan tidak? Ada iman yang dibangkitkan tidak? Tapi kalau saudara merasa, ini betapu hidup, saudara ada arti. Aduh betapu hidup kayaknya sia-sia. Aduh betapu hidup kayaknya saudara ada pengharapan. Kalau saudara tidak sadar bahwa hidup saudara bukannya saudara lagi. Saudara akan gampang menyerah dalam hidup ini. Makanya ya ada orang sampai bunuh diri. Orang sampai mengambil keputusan bunuh diri itu karena apa? Karena dia merasa bahwa hidupnya itu punyanya dia sendiri. Kalau dia tidak mampu menjalani hidupnya, ya udah dia bunuh diri. Tapi hari ini kita tahu, waktu Yesus berkata, I am the life. Akulah yang punya hidup itu. Dan hari ini aku tinggal dalam engkau. Amin saudara. Hidup kita adalah hidup yang tidak gampang menyerah. Hidup kita adalah hidup yang tidak gampang untuk putus asa. Hidup kita adalah hidup yang tidak gampang untuk berkata, aku tidak mau berjalan lagi. Tapi kita selalu ada kekuatan karena apa? Kita tahu bahwa hari ini kita punya hidupnya Kristus di dalam hidup kita. Amin saudara.